Podcast. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Coverage planning. Nah, di dalam coverage planning kita akan membahas mengenai link budget yang sudah kita janjikan sebelumnya. Jadi perhitungan link budget itu sebenarnya teman-teman, dia akan memperkirakan maksimum redaman atau loss yang diperbolehkan. Jadi kan ketika dia ingin membawa data ya, ini misalnya ada site ya, misalnya ada site tower-tower yang di jalannya itu, terus ada kalian di sini, ketika dia membawa data ke atas yang dinamakan dengan uplink, pasti di sini di perjalanannya itu kan ada loss ya teman-teman ya. Nah, loss-nya ini yang diperbolehkan berapa sih? Ya, supaya tidak terjadi kehilangan datanya, dan itu akan kita lihat pada link budget. Nah, begitu juga dari proses inotb ke UI atau downlink, ke sana lagi. Ke sini ya, teman-teman. Nah, ke sini maksudnya ini misalnya ada perangkat lagi deh. Nah, gitu nih downlink. Ini uplink. Jadi kalau uplink itu ke atas ya, ke atas gitu, kalau downlink ke bawah. Nah, jadi dalam sini kan ada loss gitu ya, ada loss karena terjadi banyak obstacle ya. Bisa itu di sini ada gedung ada tumbuhan yang besar-besar. Nah, itu akan kita hitung nih. Maksimum yang bisa dihandle itu, yang diperbolehkan tuh berapa sih antar perangkat UI dan inotb-nya ya, dengan menggunakan link budget. Oke, supaya kita bisa melihat berapakah radius dari inotb-nya. Radius itu adalah coverage yang dijalankan. Misalnya radiusnya itu dari sini nih. Ini radiusnya si inotb ini nih dari. Nah, kalau misalnya dia keluar dari sini, dia tidak bisa menghandle lagi karena sudah di luar dari jangkauan dia. Nah, supaya kita bisa lihat radius itu. Oke, nah dalam melihat link budget itu ada beberapa komponen ya teman-teman. Ada gain system, margin system, dan radius cell. Jadi kalau gain ini kita bicara tentang si antenanya sendiri, yaitu ada daya pancar, terus ada gainnya atau penambah daya gitu ya, penambah power itu namanya gain. Ada sensitivitas penerimanya itu seperti apa ya, harus sesuai dengan yang dikirimkan. Lalu SNR threshold terhadap modulasinya itu seperti apa ya, karena modulasi dalam si 4G itu berbeda-beda ya, ada QPSK, ada 16 GHz, 64 GHz, 256 GHz, dan itu akan dijadikan komponen dalam perhitungan link budget. Lalu selanjutnya ada margin system. Jadi kalau margin ini adalah kayak terkait dengan loss-nya atau rugi-rugi tadi, redaman tadi, yaitu fading marginnya, interference margin, loss penetrasi bangunan, gain loss system lainnya, dan ada radius cell, di mana radius cell itu menghitung model propagasi, frekuensi, 3 antena, dan jarak referensi. Sebenarnya perhitungan tentang link budget itu kayaknya pernah kita jelasin ya dalam mata kuliah antena dan propagasi atau sistem transmisi. Pokoknya ada dah kita menghitung ini. Teman-teman tinggal cek aja ya di video-video yang antena dan propagasi atau sistem transmisi. Kalau nggak salah setahun yang 2019 saya buatnya. Udah lama banget. Itu kita bisa memperhitungkan link budget di sana. Nah, oke. Ini adalah gambar dari link budgetnya. Jadi kita akan menghitung link-link dari UA sampai ke inotb ya, baik itu dari uplink maupun downlink. Kita akan menghitung berapakah loss maksimum yang diperbolehkan gitu ya. Kita akan memperhitungkan berapakah loss ya, path loss dalam si radio path ini atau jalurnya ini yang akan diperbolehkan dari transmit antena ke receive antena gitu guys. Nah, untuk gambar jelasnya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah gambar dari si uplink ya, si uplink. Kalau uplink kan dari UA menuju si BTS. Nah, gambar BTS tuh begini nih. Gambar inotb kita kan ngomongin 4G ya, begini nih. Tadi saya gambar BTS udah kayak gambar semut berantem. Aduh. Nah, jadi kayak gini gambar inotb-nya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengirimkan power ya, mengirimkan sinyal dari sini ke sana, itu
link budgetnya dari sini sampai sini tuh ada bermacam-macam peristiwa ya, dari UI sampai ke eNote B ini ada bermacam-macam peristiwa. Pertama, di UI itu akan ditingkatkan menggunakan antena gain, lalu gain-gain yang lain. Selanjutnya, ketika dia melakukan perjalanan dari sini ke sana, terjadilah macam-macam redaman ya, macam-macam loss di sini. Ada fading margin, ada interference, ada body loss, penetration, path loss, pokoknya banyak sekali terjadi loss-lossan di sebelah sini ya, di sebelah sininya. Lalu begitu dia sampai ke antena ini ya, antena si Note B-nya itu, dia akan dinaikkan lagi powernya supaya lebih bagus. Kemudian dari antena itu kan menuju yang si bagian DBU-nya atau RRU itu kan menggunakan kabel ya, dan itu terjadi loss lagi. Nah, kita akan memperhitungkan nih berapakah loss ini yang diperbolehkan ketika kita melakukan sebuah link budget gitu. Terus ini juga gambar downlink ya. Jadi downlink itu dari si antena eNote B sampai ke UA ya, sama aja mereka ada loss di bagian kabel ini. Terus dinaikin lagi ketika dia sampai antena, lalu dinaikin lagi dengan parameter-parameter lain. Terus begitu melewati udara ya menggunakan gelombang elektromagnetik, dia hilang lagi ya gain-gainnya, terjadi apalah semacamnya. Terus dia dinaikin lagi ketika dia sampai di sini ya. Ketika ada sampai di UA, dia dinaikin lagi gainnya, lalu diterima. Nah, seperti itu. Dan mereka harus dihitung berapakah yang diperbolehkan. Tidak boleh lebih dari yang diaturkan. Gitu. Kalau lebih ya, berarti kalau kurang nyampe nih dayanya ke sini, maka si informasinya akan hilang di tengah jalan. Dia akan tersesat. Lalu di sini ada base station class. Jadi base station atau si eNote B itu ada bermacam-macam kelasnya. Ada yang home ya. Kalau home itu biasa dipakai di hotel-hotel yang kata bentuknya tuh kayak bulat gitu, terus ada pemancarnya di sini. Seperti ini. Waktu saya kayak ikut pelatihan di Serang, pelatihan drive test, saya ngeliat nih kayak gini nih, ada nih di hotel tempat saya pelatihan BTS kayak gini di home. Dan dia ratnya atau rate power outputnya per rat itu yang paling kecil teman-teman, karena dia hanya menghandle pada cakupan yang cukup sempit gitu ya, kayak misalnya di satu hotel saja, satu ruangan saja atau berapa lah, pokoknya dia sempit, makanya dayanya itu tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya di local area, jadi local area itu seperti yang kita lihat di jalan-jalan, dia dayanya itu lumayan lebih besar dari yang home area ya, dari 24 atau 21 atau 18, dan juga ada wide area. Jadi wide area itu lebih luas lagi. Biasanya kalau local area itu dipakai pada RAN, dan kalau wide itu dipakai pada open RAN. Nah, open RAN tuh biasanya dia menggunakan dayanya itu sebesar 45 dBm ya, sangat besar sekali. Dan kalau misalnya RAN tuh sekitar 40 dBm. Dan ini data-data ini diambil dari hasil research kakak kelas saya dan dosen saya dalam menghitung atau memplanningkan jaringan 4G gitu. Kemudian ini adalah antena gain. Jadi power dalam antena itu bisa berubah-ubah tergantung pada tipe antenanya dan frekuensi band yang dipakai. Jadi frekuensi-frekuensi ya dari range ini pada nih, dia akan mempengaruhi power dari antenanya. Dan yang mempengaruhinya itu ada beberapa parameter di sini. Oke? Teman-teman bisa lihat saja ya, di sebelah sini ada bermacam-macam parameter yang dipengaruhi ketika kita menggunakan frekuensi yang berbeda-beda. Lalu ada LTE UA kategori, di mana ketika kita ngomong tentang jaringan LTE yang frekuensinya yang bandwidth-nya itu sebesar 20 MHz, dia akan dibagi menjadi beberapa kelas gitu teman-teman. Ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5. Oke, di sini selanjutnya ada thermal noise. Thermal noise itu dia akan berkaitan dengan noise-noise yang terjadi. Lalu ada juga berkaitan dengan resource block ya. Jadi resource block ini adalah tergantung pada bandwidth yang dipakai ya. Di sini ya bandwidth yang dipakai, sehingga masing-masing bandwidth ini menghasilkan resource block yang berbeda-beda. Dimana 4G itu kan menggunakan bandwidth yaitu 1,4, 3, 5, 10, 15, 20, dan resource block yang dihasilkan adalah seperti ini. Kalau 1,4 ya, dia menghasilkan 6. Kalau 3, 15, 5, 25, 50,
10 50, 15 75 dan 20 100. Oke. Nah, itu akan kita masukkan ketika kita menghitung thermal noise menggunakan rumus berikut ini. Nah, yang tadi itu merupakan bandwidth yang dipakai dan juga resource block-nya ya teman-teman, dimana semakin besar bandwidth maka yang akan ditampung tuh semakin lebar seperti ini, semakin kecil bandwidth adalah semakin kecil yang ditampung. Lalu ada adaptive modulation coding, dimana kita tahu bahwa ketika dia migrasi ya jaringan 3G ke jaringan 3.5G ke 3.5G, dia kan sebenarnya arsitekturnya itu kan sama ya, tetapi yang membedakan adalah di sini ditambahkan sebuah software. Softwarenya itu bisa mendukung 3 jenis ya, ada force selection dalam menseleksi BTS-BTS-nya, node B, node B-nya, ada fast scheduling supaya lebih cepat dalam queuing-nya, dan juga adaptive modulation coding, di mana adaptive modulation coding itu adalah memperhitungkan jumlah modulasi yang dipakai dan tergantung pada jarak dari UA ke inode B. Ketika inode B-nya itu dekat dengan si UA, maka dia akan menggunakan 64 QAM. Ketika dia agak jauh, maka 16. Ketika dia jauh sekali, maka QPSK, di mana semakin jauh, maka bit simbol yang di bawah itu semakin dikit. Di mana ini cuma 2, tapi kalau ini 4 dan ini 6. Oke. Nah, biasanya jadi parameter dalam memperhitungkan modulasi yang dipakai itu adalah QPSK. Karena ketika di sini di bagian QPSK itu sudah nilainya kayak misalnya lumayan bagus, pasti otomatis yang dekat dengan inode B maka dia akan mendapatkan sinyal yang bagus juga. Tapi kalau di sebelah sini bagus, belum tentu yang di QPSK bagus ya. Maka dari itu yang paling banyak dikeluarkan tentang spesifikasinya adalah bagian QPSK. Kemudian di sini ada MAPL, yaitu Maximum Allow Path Loss-nya. Ini adalah bagian downlink ya teman-teman. Ini adalah contoh perhitungannya ya. Biasanya kita tuh menggunakan Excel dalam memperhitungkan ini. Jadi kita tinggal masukin saja text power-nya itu berapa di sini, terus bandwidth-nya berapa. Nanti dia akan menghitung otomatis dan menghasilkan maksimum path loss yang diperbolehkan itu berapa di sini hasilnya. Dan ini adalah bagian si uplink. Oke, dimana supaya lebih cepat itu kita menggunakan si Excel ya dalam memperhitungkan ini. Lalu ada model propagasi. Propagasi itu diperlukan supaya kita bisa melihat kebutuhan powernya itu seperti apa. Jadi propagasi adalah jalur ya atau path-nya dari pengiriman sinyal. Dan propagasi itu selain dipakai untuk kebutuhan powernya, dan juga kita akan menentukan coverage yang disanggupi oleh si site itu. Nah, jadi dalam menentukan redamannya ada 3 jenis yang dia akan digunakan. Yang pertama, dia akan menghitung redamannya pada free space loss. Jadi free space loss itu adalah yang loss ya teman-teman, kondisi loss. Dimana kondisi loss itu dalam menyebarkan gelombang radionya itu atau informasinya, dia akan diakibatkan redamannya oleh ruang bebas. Jadi ruang bebas itu adalah bisa berbagai apa saja yang menghalanginya di sini obstacle-nya. Bisa seperti gedung, atau tumbuh-tumbuhan, atau air hujan, dan sebagainya macamnya. Lalu ada prediksi sinyal teoritis ketika buminya datar atau ada penghalangnya, atau si obstacle tadi. Dan juga ada selain prediksi propagasi, ada kita menentukan model empirik, yaitu konsep propagasi hasil pengukurannya yang didapatkan dalam bentuk kurva atau rumus-rumus formula. Nah, propagasi model ketika kita menggunakan frekuensi tertentu, dia akan berubah-ubah teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan frekuensi yang dari bawah sampai 700 MHz, kita akan menggunakan Okumura-Hata, dan perhitungannya itu seperti ini. Ini sudah kita coba pada video perhitungan radio dan satelit ya teman-teman. Lalu kalau misalnya dia menggunakan frekuensi yang sampai 2100 ya, dari 700 sampai segini, maka dia menggunakan cos-Hata, yaitu 231, dan rumusnya seperti ini. Kalau untuk daerah urban ya, urban. Lalu kalau yang dari 2100 ke atas sampai 2600, kita menggunakan propagation SUI, yang rumusnya seperti ini. Mereka akan tergantung pada frekuensi yang dipakai. Lalu ini adalah contoh tadi yang Okumura-Hata ini, yang pertama ini.
Rumusnya kita jabarkan ya, keterangannya di mana dia dipakai dari 1500 sampai 1000. Jadi dipakai dari 150 sampai 1500 MHz. Dan ini adalah parameter-parameternya ya. Ada HTE, jadi HTE itu adalah tinggi efektif dari radio input B ya. Lalu ada HRE adalah tinggi efektif antena UA. Lalu ada D itu adalah jarak dari node B dan UA. Terus ada HRE itu adalah faktor koreksi. Dari mana ini sudah kita lakukan perhitungan pada video di radio dan satelit. Dan ini juga yang COS 231 rumusnya seperti ini, dan ini sudah kita juga melakukan perhitungan pada radio dan satelit. Oke, ini merupakan contoh dari perhitungannya teman-teman. Dan sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi kayak review untuk teman-teman semua ya dalam mempelajari RF planning di bagian link budget. Pokoknya link budget itu adalah memperhitungkan pet loss maksimum yang diperbolehkan. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.